Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Jika Anda melakukannya, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Sebelum menunggu jawaban, dia menerjang ke arah Yangki. Seketika, semua cahaya di area itu tampak menghilang, seolah-olah semuanya dihancurkan. Ini adalah seni energi kelas kekaisaran, Sutra Hati Super Destruction. Teks tulisan suci hitam mengalir keluar, menjadi tangan besar yang menutup di sekitar Yangki, dan udara mulai berputar dan pecah. Itu adalah serangan telapak tangan yang diisi dengan transformasi Yin dan Yang, dan 5 fase. Itu bisa menghancurkan segala macam formasi mantra, dan akan dengan mudah mengalahkan siapapun dalam transformasi legendaris pertama atau kedua. Itu bergerak secepat meteor, namun sebelum bisa mencapai Yangki, sebuah pagoda besar muncul di sekelilingnya. Di permukaan bel ada Asura yang diperlengkapi untuk pertempuran, yang meraung dan mengulurkan tangannya untuk menghadapi serangan Old Man Super Destruction. Taruhan saya adalah bahwa Anda adalah bagian dari sampah yang tidak mungkin berdiri untuk saya. Tanpa Tracheles Slaser untuk membantumu, kamu tidak akan pernah mencapai level Godmid. Dengan Yangki untuk mendukungnya, Roes Pedang Matriark tidak takut pada siapapun yang hadir. Dia tahu bahwa masa depan kuning dapat dengan mudah menghancurkan semua ahli di dunia abadi ini, tetapi malah memutuskan untuk mendukung usahanya untuk merebut kekuasaan. Jadi karena itu, dia akan melakukan hal itu. Setelah keluar sebagai yang teratas dalam pertarungan dengan pemotong tak terelakkan, dia mengumpulkan energi pedangnya sebagai persiapan untuk menghabisinya. Dia tidak akan menahan diri, itu sudah pasti. Slaser yang tak terhindarkan baru saja bersiap untuk melawan. Tapi kemudian dia mendengar kata-katanya dan melihat energi pedang mematikan menimpanya, tampaknya mengunci keilahian virtualnya dan keilahiannya yang baru lahir. Tidak dapat terbang dan tidak dapat melarikan diri, dia tiba-tiba merasa dirinya dicekam oleh teror. Kau benar-benar menggunakan jurus mematikan, dia tergagap. Beraninya kamu benar-benar mencoba membunuhku. Itulah teknik pedang pembunuh kehidupan yang agung. Itulah aura pedang bijak pembunuh kehidupan raja. Pada titik ini, dengusan dingin terdengar seperti guntur, disertai dengan aliran energi pedang yang menghancurkan yang melilit cahaya pedang Sword Matriarch Ice Spirit seperti ular, tidak memberinya pilihan lain selain mundur. Kamu benar-benar punya nyali, Roes Pedang Matriarch. Beraninya kau menggunakan jurus mematikan pada saudara ketigaku. Mencoba membunuh salah satu pemimpin sekte pedang tebasan dewa tepat di depan pintu kita adalah perilaku yang benar-benar keterlaluan. Tracheles Slaser akhirnya bergerak. Suaranya terdengar seperti bel yang menggelegar dan teknik pedangnya jelas ada di level paling puncak, level tertinggi. Bahkan ahli yang paling sempurna pun akan kesulitan menandingi dia. Selanjutnya, ia memiliki konstitusi yang unik. Meskipun Yangki belum bisa melihatnya, dia sudah tahu bahwa Roes Pedang Matriarch tidak cocok untuknya. Alih-alih melakukan apapun secara terbuka, dia diam-diam mengirimkan aliran energi sejati ke dalam dirinya, menyebabkan pedang bijak pembunuh kehidupan raja terbang ke dalam formasi pedang. 56 pedang mengenai energi pedang seperti ular milik Tracheles Slaser dan menghancurkannya. Sword Matriarch Ice Spirit juga tahu bahwa dia bukan tandingan Tracheles Slaser, dan Yangki baru saja membantunya. Dan dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kelemahan. Langkah yang bagus, pemotong tanpa jejak, katanya. Sayangnya, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku sudah membersihkan kastil surga iblis dan memperoleh 56 pedang bijak pembunuh kehidupan raja. Pedang ini mewakili esensi dari dunia abadi kita, dan siapapun yang mengendalikannya akan memimpin kita semua. Sekarang setelah Anda dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri, turunlah dan segera kau tahu. Atau apakah Anda lebih suka menunjukkan rasa tidak hormat kepada leluhur pendiri kami? Tracheles Slaser adalah sosok teratas dari organisasi paling terkenal di Sage Sword Heaven, dan dia memiliki konstitusi unik dari Slashing One. Tetapi bahkan dia tidak bisa menangani Roes Pedang Matriarch. Siapa pemotong tanpa jejak, dia adalah pilar dari seluruh dunia abadi ini. Tanpa dia, Sekte Pedang Tebasan Dewa tidak akan memiliki reputasi seperti itu. Sekte telah membunuh para ahli dari dunia abadi lainnya yang tak terhitung jumlahnya dan sangat terkenal. Karena mereka, dan khususnya Tracheles Slaser, dikatakan bahwa dunia abadi akan segera naik ke peringkat ke-10. Setiap kali terjadi perkelahian dan Tracheles Slaser muncul, semuanya akan segera tenang. Namun, kali ini, dia tidak berdaya melawan Sword Matriarch Ice Spirit. Sektlord Emtidit sangat terkejut sehingga dia hampir pingsan,
dan menatap SWOT Matriarch Ice Spirit seolah-olah dia adalah sejenis monster aneh. Adapun dia mengabaikannya seolah-olah dia adalah mayat. Dia hanya berdiri di sana, memancarkan energi dingin yang memenuhi area itu. Tapi Sektlord Emtidit tahu bahwa itu tidak berarti dia lolos. Roh Es Pedang Matriarch pasti ingin menyelesaikan masalah, dan itu memenuhinya dengan kecenderungan untuk mencoba melarikan diri. Tentu saja, para penonton sedang mendiskusikan topik tersebut. Apa pemotong tanpa jejak menyerang Roh Es Pedang Matriarch, tetapi tidak melakukan apa-apa? Kapan dia menjadi begitu kuat? Rachel Slasher adalah salah satu dari slashing ones yang misterius. Dao pedangnya jauh melampaui teknik biasa lainnya, membuatnya menjadi musuh yang mustahil untuk dilawan. Saya mendengar bahwa meskipun dia hanya dewa temperet, basis kultivasinya sangat kuat sehingga dia bisa mengalahkan dewa yang berinkarnasi dalam pertempuran. Bahkan seseorang dari dunia abadi peringkat ke-10 tidak akan bisa mengalahkannya. Betul sekali, basis kultivasi Tracheles Slasher mengguncang surga dan menghancurkan bumi. Dia tidak mungkin dikalahkan dalam pertarungan. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apakah ini ada hubungannya dengan pedang bijak King Life Killer? Pedang bijak King Life Killer misterius dan tak terduga. Tapi tebakanku adalah karena Tracheles Slasher tidak menggunakan jurus mematikan. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Kita tidak bisa terlibat dengan masalah Sekte Pedang Pemotong Dewa dan Sekte Pedang Roh Es. Para sekte, ahli, dan pemimpin dari sekte lain biasanya akan mengikuti perintah Sekte Pedang Pemotong Dewa tanpa pertanyaan. Tapi sekarang mereka menahan diri. Mereka semua bisa melihat bahwa basis kultivasi SWOT Matriarch Ice Spirit itu luar biasa, dan mereka tahu bahwa menyinggung perasaannya bisa menjadi langkah yang fatal. Apa ini? Sebuah suara berkata, terdengar agak bingung. Semua orang yang hadir merasa seperti tercekik, karena kekuatan terbebani yang tampaknya mampu merobek mereka berkeping-keping. Seorang pria muda muncul, tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia mengenakan pakaian perak yang berkilauan menyilaukan, dan dia bersinar dengan cahaya perak yang menembus mata orang-orang yang melihat ke arahnya. Dia tidak membawa pedang mungkin karena dia sendiri tampak seperti pedang yang menjelma, pedang yang bisa menghancurkan seluruh langit dan bumi. Tracheles Slasher akhirnya menunjukkan wajahnya. Setelah melihat SWOT Matriarch Ice Spirit ke atas dan ke bawah, dia melambaikan jarinya, mengirimkan ledakan kekuatan ke saudaranya Inexorable Slasher, menyebabkan lukanya dijahit, dan menyembuhkan lukanya. Dari itu saja sudah jelas bahwa basis kultivasinya membuatnya ratusan kali lebih kuat daripada pemotong yang tak terelakkan. Ketika Tracheles Slasher berbicara, suaranya bergema dengan keras yang memekakkan telinga. Aku tidak pernah menduga bahwa kamu akan mencapai kemajuan seperti ini, Roh Es Pedang Matriarch. Oh, tidak apa-apa, jawabnya. Saya kebetulan menemukan pedang bijak King Life Killer. Mereka memberiku sedikit teknik pedang King Life Killer, dan juga beberapa wasiatnya. Dia ingin aku memerintah surga pedang Sage dan menyebarkan kemuliaan Dao pedang pembunuh kehidupan. Mengapa Anda menargetkan saya? Tracheles Slasher, adik laki-lakimu ingin membongkar sekte pedang Roh Esku dan mengubah murid-muridku menjadi gadis budak. Saya jelas tidak punya pilihan selain melawan. Dengar, jika kita berdua akhirnya saling menyakiti dalam pertengkaran besar, itu tidak akan menguntungkanmu, kan? Di masa lalu, SWOT Matriarch Ice Spirit telah bertindak seperti antek di sekitar Tracheles Slasher, tapi sekarang tidak lagi, sekarang dia mendapat dukungan Yangki. Apa? Kamu ingin mengambil alih Sage Sword Heaven? Mata Tracheles Slasher berkilauan karena marah. Rencana induknya selalu menyatukan 18 sekte pedang di bawah kepemimpinannya sendiri, mengubah nama mereka, dan mulai mengumpulkan keyakinan dari seluruh surga pedang Sage untuk mengubahnya menjadi dunia abadi peringkat ke-10. Pada saat itu, esensi dunia abadi akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dan dia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa yang berinkarnasi. Mencapai level itu akan menjadi pencapaian besar. Bagaimanapun, itu cukup sulit bagi orang biasa untuk mencapai tingkat Godmid, dan kemudian berkultivasi sampai ke divisi ketiga dan menjadi dewa yang berinkarnasi. Tapi pemotongan tanpa jejak adalah pemotong, dan itu berarti prosesnya akan lebih sulit. Satu-satunya cara baginya untuk melakukannya adalah dengan meningkatkan peringkat dunia abadi yang menjadi bagiannya. Untuk Roh Es Pedang Matriarch untuk ikut dan bersaing memperebutkan kekuasaan dengan dia berarti bahwa semua rencananya terancam, dan tidak mungkin dia akan setuju begitu saja. Kamu pikir kamu bisa ikut dan mengambil alih Sage Sword Heaven? Maaf, tapi tidak sesederhana itu. Untuk satu hal, Anda harus mendapat dukungan dari sekte lain. Alasan saya mengadakan pertemuan ini hari ini adalah karena saya ingin menyatukan semua 18 sekte pedang.
Kemudian saya akan mengumpulkan semua dunia abadi yang kita kendalikan dan korbankan, menghancurkan esensi mereka dan semua pembudidaya mereka untuk memberi daya pada jenis budidaya pedang yang unik. Seni pengorbanan pedang pembunuh kehidupan. Dengan kekuatan yang dihasilkan, kita bisa naik ke level dunia abadi peringkat ke-10. Sehat bagaimana menurut kalian semua? Semua orang benar-benar terperangah, dan awalnya hanya bertukar pandang canggung. Sebagai dunia abadi peringkat ke-7, surga pedang Sage menguasai dunia abadi peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang tak terhitung jumlahnya. Ada puluhan demi puluhan ribu dari mereka, semuanya dipenuhi dengan sumber daya yang paling berlimpah dan melimpah, serta makhluk hidup yang tak terhitung banyaknya. Dalam saran yang tampaknya paling gila, Tracheles Slaser menyarankan agar mereka menghancurkan semuanya untuk meningkatkan level Sage Sword Heaven. Bahkan Yang Qi tidak akan mempertimbangkan sesuatu yang begitu gila. Bagaimanapun, bahkan surga Kaisar Titan, dunia abadi peringkat pertama, masih penuh dengan makhluk hidup dan abadi. Gagasan untuk benar-benar menghancurkan bahkan satu dunia seperti itu tampak seperti kegilaan, apalagi tuan rumah dari mereka. Dan jika tindakan seperti itu tidak dieksekusi dengan sempurna, kemungkinan besar akan menyebabkan gangguan dari dunia abadi tingkat tinggi lainnya, dan kemungkinan besar, perang. Izinkan saya menunjukkan bahwa jika ada yang mengganggu rencana saya, Anda akan menghadapi kemarahan saya. Pikirkan ini baik-baik, Roh Es Pedang Matriark. Ini semua demi kebaikan Sage Sword Heaven. Anda tidak akan menentang kemajuan dunia kita, bukan mungkin Anda menemukan keberuntungan, tetapi Anda tidak akan pernah mencapai tingkat dewa yang berinkarnasi kecuali Anda bekerja dengan saya. Jika Anda membantu saya mendorong dunia abadi kita ke tingkat yang lebih tinggi, maka Anda akan memiliki harapan untuk akhirnya mencapai tingkat Dewa Paramon. Ada sesuatu yang aneh dan menarik dari suaranya, sesuatu yang menyebabkan ekspresi banyak orang yang hadir menjadi kosong. Bahkan Roh Es Pedang Matriark tampaknya mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. Tiba-tiba, suara yang kita terdengar di dalam pikiran Sword Matriark Ice Spirit. Hati-hati, dia menggunakan teknik disorientasi psikis untuk memikatmu dan menginfeksimu dengan dao pedangnya sendiri. Hah, dia bergumam. Dalam sekejap mata, dia sudah bangun. Menggigil, dia tersenyum tipis, meninggikan suaranya, dan berkata, bajingan pintar. Aku meremehkanmu, pembantai tanpa jejak. Basis kultivasi Anda bahkan lebih dalam dari yang saya sadari. Anda menyelipkan energi pedang Anda ke dalam kata-kata Anda, berharap untuk memaksa kami menyetujui rencana Anda. Dan saya yakin Anda berencana untuk memasukkan kita semua dalam pengorbanan Anda, bukan sayangnya untuk Anda, saya memiliki pedang bijak pembunuh kehidupan raja, oleh karena itu trik kecil itu tidak akan berhasil pada saya. Bagus, pemotong tanpa jejak berkata, matanya berkilauan saat menyadari bahwa Roh Es Pedang Matriark telah membebaskan dirinya dari mantranya. Jadi, kamu sebenarnya bisa meniadakan kemampuanku. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang memiliki beberapa pedang bijak King Life Killer? Gemuruh. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang melesat keluar dari celah yang merupakan sekte pedang pemotong dewa. Cahaya itu terbelah menjadi 99 sinar terpisah yang datang melayang-layang di sekitar Tracheles Slaser. Yang mengejutkan, dia memiliki 99 pedang bijak Raja Pembunuh Kehidupan. Terkejut ada 7.777 pedang bijak Raja Pembunuh Kehidupan. Pendiri kami memiliki 7, dan itu cukup untuk sepenuhnya mendominasi. Saya kebetulan menjelajahi God Relic baru-baru ini, dan memperoleh 99 di antaranya. Berdasarkan teknik mendalam yang saya peroleh dari pedang, saya berasumsi bahwa saya lebih dari siap untuk menyatukan 18 sekte dan dunia abadi kita. Siapa yang bisa menduga bahwa Anda tiba-tiba akan menimbulkan masalah, mengancam rencana induk saya sayangnya untukmu, aku akan menghancurkanmu dan mengambil pedang bijak itu. Energi pedang Tracheles Slaser tiba-tiba bergolak, menyebabkan esensi dunia abadi di sekitarnya bergetar saat dia terhubung dengannya. Dalam sekejap mata, dia adalah dunia abadi, dan dunia abadi adalah dia. Apa Anda mengendalikan esensi dunia abadi, kata Roh Es Pedang Matriark? Iya, benar sekali. Tunduk kepada saya dan makmur, atau lawan saya dan binasa. Sect Lord, apa keputusan Anda? Apakah Anda akan mengakui kesetiaan kepada saya, atau tidak? Jika tidak, Anda akan dihancurkan. Saya akan mengambil dewa-dewa Anda yang baru lahir, daging Anda, dan darah Anda, dan mengorbankannya untuk esensi dunia abadi kita. Semua orang bereaksi dengan keterkejutan yang terlihat. Kemudian Sect Lord Mtd berlutut. Saya mengakui kesetiaan. Oh, pemotong tanpa jejak yang mulia, Anda akan segera mencapai tahta tanpa kematian dan menjadi dewa. Sekarang tolong,
jalankan roh es pedang jalang ini. Siapa yang pernah menduga bahwa pemotong tanpa jejak, pemotong, akan memiliki 99 pedang bijak pembunuh kehidupan raja? Dia memiliki lebih dari roh es pedang matriark. Selama bertahun-tahun, legenda mengatakan bahwa siapapun yang menemukan 7 pedang yang hilang akan mendorong dao pedang mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Teknik pedang mereka akan mencapai keadaan puncak yang bisa mendominasi, dan bahkan menyerap, semua teknik pedang lainnya. Fakta bahwa Sword Matriarch Ice Spirit telah menemukan 56 sudah cukup mengejutkan. Mempertimbangkan berapa banyak lagi Tracheles Slacer yang dimilikinya, di level berapa dia saat ini. Tidak heran ambisinya adalah untuk menguasai dunia dan menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai dewa yang berinkarnasi, dia kemungkinan besar bisa mendapatkan lebih banyak pedang bijak dan menjadi lebih kuat. Mungkin dia bahkan bisa mencapai tahta tanpa kematian. Saya bersedia untuk mengakui kesetiaan. Saya juga. Mengikuti jejak sekt Lord Emtidit, lebih banyak ahli dan pemimpin mulai berlutut dan bersujud. Mereka tahu bahwa dengan 99 pedang bijak, dan konstitusi pedang tebas, pemotong tanpa jejak tak terbendung. Bahkan, dia bisa membunuh semua orang yang hadir dengan lambaian tangannya. Orang bijak tunduk pada keadaan, dan untuk melestarikan ajaran dan doktrin inti mereka sendiri, dan menghindari kehancuran, mereka semua bersedia menundukkan kepala. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, meja-meja itu dibalik. Sekte lain semuanya menunjukkan bahwa mereka akan bergabung dengan pemotong tanpa jejak dalam menentang roh es pedang matriark. Mengakui kesetiaan atau tidak apa keputusanmu, roh es pedang matriark? Jika tidak, Anda mati. Tidak ada pilihan ketiga. Tracheles Slacer mengarahkan pedangnya ke arahnya, jelas siap untuk bergerak pada saat itu juga. Esensi dunia abadi yang bermain sangat membebani, menyebabkan matahari dan bulan menjadi redup, memutar dan mendistorsi hukum magis, dan bahkan memengaruhi ruang waktu. Ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang muncul di wajah Sword Matriarch Ice Spirit saat dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak mampu berdiri di basis kultivasi Tracheles Slacer. Para sekte lain mulai ikut campur. Ayo, roh es pedang matriark. Apakah Anda benar-benar akan menolak untuk mengakui kesetiaan? Kamu mau mati? Betul sekali. Mungkin Anda memiliki 56 pedang Sage King Life Killer, tetapi Tracheles Slacer memiliki lebih dari itu. Anda seperti kunang-kunang yang mencoba bersaing dengan bulan purnama. Tidak mungkin kamu akan menang. Singkirkan pedangmu dan menyerah. Mendahulukan kepentingan dunia abadi kita jelas merupakan pilihan yang tepat. Bersatu akan memajukan semua kepentingan kita. Cepat dan menyerah. Jika tidak, seluruh sekte pedang roh es Anda akan dibantai dan dikirim ke mata air kuning. Satu-satunya sekte yang tidak menekannya adalah sekte Lord Emtidit. Oh, pembantai tanpa jejak yang mulia, tolong, bunuh wanita ini. Dia jelas tidak akan tunduk pada Anda, dan jika dia melarikan diri, dia bisa menyebarkan berita ke dunia abadi lain dari rencana induk Anda dan merusak semuanya. Anda tidak bisa membiarkannya bebas. Menjangkau Yangki dengan kehendak ilahi, roh es pedang matriark berkata, apa yang harus saya lakukan? Yangki menghela nafas, lalu berjalan keluar dan melihat ke Tracheles Slacer. Aku tidak percaya kamu beruntung seperti ini, Slashing One, katanya. Kurasa aku tidak punya pilihan selain ikut campur. Saya berharap untuk mendukung Sword Matriarch Ice Spirit dari bayang-bayang, tapi sayangnya itu bukan pilihan sekarang. Setidaknya sekarang saya bisa melompat ke bagian di mana saya mengambil konstitusi pemotongan dan basis kultivasi Anda. Tiba-tiba, semua yang ada di area itu mulai berputar saat esensi dunia abadi di sekitarnya bergegas ke arah Yangki. Ular tua kekacauan primal menerjang dan mulai melahapnya dengan cepat. Apa ahli lain dan Anda memiliki jimat Raja Surga Devourer? Tracheles Slacer mundur sedikit. Jadi, kamu ada di pihak dia. Itu benar, kata Yangki, energinya berdenyut dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga semua orang terpaksa menjauh darinya. Yang kamu miliki hanyalah pedang bijak pembunuh kehidupan raja. Dari 72 bersaudara di zaman kuno, dia menduduki peringkat keempat. Di tempat pertama adalah King Immortal Slayer, diikuti oleh King Heaven Devourer, lalu King Moon Parting. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa 99 pedang bijak pembunuh kehidupan raja mungkin bisa melakukan apa saja terhadap 2000 jimat raja pemakan surga? 2000, kata pemotong tanpa jejak. Tiba-tiba, senyum sinis muncul di wajahnya. Yah, ini sempurna. Mendapatkan harta itu akan membuat rencanaku lebih mudah untuk dilaksanakan. Saya dengan ini menyerukan kehendak besar Dewa Pedang untuk mengubah jutaan demi jutaan dunia abadi di bawah saya menjadi peradaban pedang Dao. Kemudian, Dewa Pedang yang agung akhirnya bisa dibangkitkan.
Esensi dunia abadi keretakan utama pendiri kuno dunia surgawi tanpa batas pedang dewa kekosongan datang. Tiba-tiba, Tracheles Slaser melompat ke udara dan berubah menjadi pedang suci, berdenyut dengan kekuatan dewa dan kemauan yang kuat. Dalam sekejap mata, Yang Qi menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kehendak dewa pedang yang tak terbatas seharusnya, salah satu anggota Legiun Dewa kuno adalah Dewa Pedang, yang dibunuh oleh Raja Pembunuh Kehidupan. Kemudian, Raja Pembunuh Kehidupan menggunakan daging, darah, dan jiwanya untuk menempa pedang bijaknya. Sekarang pemotong tanpa jejak sedang memanfaatkan ajaran dan doktrin inti Dewa Pedang itu. Dia ingin menciptakan peradaban Dao Pedang besar, dan menggunakan pengorbanan untuk membangkitkan Dewa Pedang. Menakutkan, cukup menakutkan. Saat Yang Qi menyadari apa yang terjadi, roda takdirnya berputar seperti orang gila, menyebabkan kekuatan takdir melonjak dalam dirinya. Siapa yang peduli dengan Dewa Pedang dia dibunuh, kan sekarang dia menimbulkan masalah dan mencoba bertindak seperti Tuan yang berdaulat. Dia pikir dia bisa mengendalikan semua dewa dari banyak surga sejauh yang kutahu. Kehendak Dewa Pedang seperti lilin yang menunggu untuk dipadamkan. Yang Qi mengangkat tangannya lebar-lebar, melepaskan ledakan hukum magis. Naga nasib, gemuruh. Aliran kekuatan takdir berubah menjadi naga buas yang tersapu seperti rantai untuk membungkus dan menyegel energi pedang musuh. Itu tidak akan berhasil. Slaser tanpa jejak menggeram. Semangat Dewa Pedang Dao Legiun Dewa tanpa batas. Saya menerima Dao Dewa ketajaman Ascendan Slash semuanya ke bits. Sebagai inkarnasi dari pedang, dia menebas maju mundur, menghancurkan naga takdir, lalu melesat ke langit. Ekspresi kehendak yang kuat yang membuatnya tampak seperti Dewa Pedang sekali lagi akan muncul di dunia. Biarkan Dewa Pedang datang. Selamat datang pedang surgawi. Tiba-tiba, emosi kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, benci, dan keinginan berputar-putar sebagai ekspresi cahaya pedang yang menimpa Yang Qi. 7 pembunuhan, 7 emosi 1 pedang, 7 posisi 1 sikap, 1 emosi 7 emosi gabungan menyebabkan para dewa jatuh. 1. Tracheles Slaser melepaskan Dao Pedang berdasarkan 7 emosi, sesuatu yang dapat menyebabkan bahkan Legiun Dewa binasa. Yang Qi tidak terganggu, dan pada kenyataannya, tampak seperti raja yang tak terkalahkan melayang di udara. Saat dia menggunakan kekuatan segel Legiun Dewa, emas muncul, dikelilingi oleh bola cahaya keemasan yang menyerupai telur. Energi pedang yang masuk menghantam cahaya keemasan itu dan menghilang. Kemudian Yang Qi melepaskan ular tua kekacauan primalnya. Jika hanya itu yang bisa kau lakukan, Tracheles Slaser, maka maaf, itu tidak cukup baik. Anda mungkin ingin mengubah Sage Sword Heaven menjadi dunia abadi peringkat ke-10, tetapi jika saya mengkonsumsi kekuatan Anda, itu tidak akan terjadi. Sebenarnya, saya ingin tahu berapa banyak kekuatan yang ada untuk diambil di sini. Bajingan, Slaser tanpa jejak menggeram, wajahnya menutupi kemarahan dan kemarahan. Kemudian dia menghilang, muncul kembali sesaat kemudian tepat di belakang Yang Qi. Umur surga dan bumi. Cahaya pedang melesat keluar yang sepertinya bergerak lambat, tapi sebenarnya berjalan jutaan demi jutaan kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Faktanya, siapapun yang menonton kemungkinan akan batuk darah hanya dari melihatnya. Cahaya itu mulai tumbuh lebih tebal dan lebih kuat, memenuhi dunia sampai, tanpa peringatan apapun, cahaya itu meredup hingga seukuran sehelai rambut. Namun, dalam ukuran itu bahkan lebih berbahaya. Suara mendesing. Untaian kecil cahaya pedang menebas cahaya yang diproyeksikan dari segel Legiun Dewa. Biasanya, pergerakan Lifespan of Heaven and Earth seharusnya tidak pernah bisa melakukan hal seperti itu. Sayangnya, tingkat kultivasi keseluruhan Yang Qi masih terlalu lemah. Dia masih seorang penghancur dunia tahap kelima. Tracheles Slaser jauh lebih tinggi darinya dalam hal basis kultivasi, dan juga didukung oleh kehendak Dewa Pedang. Dalam sekejap mata, serangannya akan mengenai Yang Qi. Yang Qi tampaknya tidak terkejut sama sekali. Dia hanya berkata, luar biasa. Dia mengulurkan tangan dengan kecepatan yang bahkan melampaui cahaya pedang, mengungkapkan kekuatan dan keterampilan yang melampaui seni bertarung apapun dari dunia fana. Ini lebih seperti ranah Legiun para dewa dan hukum ilahi dari Tuan yang berdaulat. Retakan, dia meraih cahaya pedang, memaksanya untuk berhenti bergerak. Tracheles Slaser muncul lagi, matanya merah karena marah. Yang Qi telah meraih 99 pedang bijak, dan tampaknya mustahil untuk merebutnya dari genggamannya. Tracheles Slaser telah melepaskan serangan energi pedang yang menghancurkan ke Yang Qi, namun itu tidak menyakitinya sedikitpun. Yang Qi akhirnya menggunakan kemampuan ilahi dari segel Legiun Dewa, dan telah benar-benar meraih semua 99 pedang bijak Raja Pembunuh Kehidupan,
memegangnya begitu erat sehingga mereka tidak bisa lepas dari genggamannya. Tracheles Slaser melolong marah, tetapi harus mengakui bahwa Yang Qi adalah lawan paling tangguh yang pernah dia hadapi. Namun, Tracheles Slaser telah menyatu dengan pedang bijak itu, jadi tidak mungkin dia membiarkan pedang itu diambil begitu saja. Tiba-tiba, gabungan pedang itu berkobar dengan cahaya seterang matahari dan mulai bergetar, seolah-olah bisa lepas dari genggaman Yang Qi kapan saja. Tanpa ragu-ragu, Yang Qi mengandalkan mantra darah A. Menjadi rusak, dia berkata. Seketika, pedang bijak meledak, berubah menjadi banyak aliran energi pedang yang terdiri dari simbol magis yang tak terhitung jumlahnya yang bertuliskan bunuh. Itu adalah ekspresi dari keinginan yang telah ditempatkan di sana oleh Tracheles Slaser selama proses penaklukan dan penggabungan dengan pedang bijak. Yang Qi berbalik menghadap simbol magis dan membanjiri mereka dengan nyala api yang sebenarnya dalam sekejap mata, mereka hancur. Oh, Tracheles Slaser batuk seteguk besar darah saat pedang bijak dicabut dari kendalinya. Roh es pedang matriark, kata Yang Qi, ambil 99 pedang bijak ini. Saya tidak tahu di mana orang ini mendapatkannya, tapi itu tidak masalah. Dengan mereka, Anda harus dapat mengendalikan surga pedang Sage dan menaklukkan sekte pedang pemotong dewa. Setelah Anda berhasil menyatu dengan mereka, bahkan pemotong tanpa jejak ini tidak akan dapat menangani Anda. Iya Pak, dia berkata. Menghirup dalam-dalam, dia menyedot 99 pedang ke dalam dirinya dan menggabungkannya dengan koleksi yang ada. Sesaat kemudian, energinya melonjak dan dao pedangnya menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan ruang abu-abu dunia abadi. Ini luar biasa, serunya. Setiap pedang bijak mendorong teknik pedangku ke tingkat yang lebih tinggi. Slashing One ini sudah bukan tandinganku. Dia melepaskan aliran tawa puas. Salah satu dari 17 sekte pedang lainnya yang menolak untuk tunduk kepadaku akan dihancurkan sepenuhnya dan sama sekali. Jangan khawatir, Tracheles Slaser, saya akan membantu Anda mencapai tujuan Anda. Anda ingin kami menjadi dunia abadi peringkat ke-10, kan saya akan memulai prosesnya dengan mengorbankan Anda dan sekte pedang pemotong dewa Anda untuk tujuan ini. Kamu binatang, jejak Slaser berteriak, matanya melebar karena marah. Dia ingin mencabik-cabik sword matriark Ice Spirit, tetapi dengan Yang Qi di sana itu tidak mungkin. Jangan korbankan pemotong tanpa jejak, kata Yang Qi. Dia memiliki satu dari 3.000 konstitusi unik, dan saya membutuhkan itu. Meskipun dia hanyalah seorang pemotong, seluruh kemampuannya bisa berguna bagiku. Saya akan mengasimilasi dia, yang juga akan menyelesaikan tugas membunuh ayam untuk menakuti Monkey. Kemudian kita akan melihat siapa yang menolak untuk tunduk padamu. Dia mengulurkan tangan, menggunakan tangan satu dewa untuk menciptakan banyak titik cahaya bijak. Sepertinya legiun dewa kuno menjangkau untuk menghancurkan neraka tak berujung yang ada. A3. Energi vital Tracheles Slaser telah rusak ketika Yang Qi secara paksa mengambil 99 pedang bijak darinya. Mempertimbangkan betapa lemahnya dia sekarang, tidak mungkin dia bisa bertahan menghadapi serangan gencar saat ini. Saat tangan Mahadewa yang esa turun, ruang dan waktu retak dan hancur. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Anda pikir Anda benar-benar kuat, Anda salah. Dewa Pedang dapat memberikan kekuatan tanpa batas. Kepemilikan Dewa Pedang. 1 pedang, 9 prefektur. Gemuruh. Tracheles Slaser membuat satu upaya terakhir untuk melepaskan diri. Sebuah kekuatan misterius tiba-tiba melesat keluar dari celah di dekatnya, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. 9 sosok bayangan bisa dilihat di dalamnya, seperti pedang dengan ketajaman yang tak terukur. Di zaman kuno, 9 prefektur, tidak ada hubungannya dengan dunia fana. Mereka juga bukan benua yang membentuk alam eksistensi universal tingkat tinggi. Sebaliknya, mereka adalah prefektur yang membagi kerajaan legiun dewa. Dan sekarang pedang ini membawa mereka ke dunia manusia. Yang Qi melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya, menyebabkan proyeksi 9 prefektur hancur berantakan. Pedang mengguncang negeri jauh. Tracheles Slaser melepaskan kemampuan suci sempurna lainnya, sebuah gerakan pedang yang menyebabkan munculnya sungai surgawi, jenis yang bisa menyapu daratan terjauh. Ini adalah kekuatan seperti itu dari dasar laut atau kedalaman neraka, aliran pasang surut yang menyapu seperti badai yang menghancurkan. Itu berisi kekuatan pesawat tingkat tinggi dan energi universal yang berusaha menghancurkan Yang Qi menjadi debu. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Yang Qi, tidak mungkin dia bisa bertukar pukulan dengan Tracheles Slaser. Dia menarik roda takdir dan serangan mengalir melewatinya dan ke ular tua kekacauan primal, yang mengubahnya menjadi energi pedang yang bisa dia gunakan. Seketika, Tracheles Slaser melemah dan Yang Qi semakin kuat. Hidup atau mati, itu tergantung pada ini. Waktunya bangkrut.
Tracheles Slaser tiba-tiba melepaskan ledakan kehendak ilahi. Semua murid Sekte Pedang Tebasan Dewa, dengarkan perintahku. Roh es pedang matriark telah mengkhianati dunia abadi kita. Dia memanggil musuh yang maha kuasa ke sini untuk menghancurkan kita. Kita tidak bisa membiarkan rencananya membuahkan hasil. Semua murid menyerang bersama untuk membunuh penjahat ini. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sage Sword Heaven kita dan akhirnya mencapai peringkat ke-10 adalah dengan menebasnya. Berdengung. Ada beberapa kekuatan yang memikat dan menginspirasi dalam suaranya, mungkin sesuatu yang berhubungan dengan salah satu konstitusi unik yang pernah dibaca oleh Yang Qi, yaitu Inspiring Honest. Seketika, semua ahli dari Sekte Pedang Tebasan Dewa melepaskan energi pedang mereka dan menyerang Yang Qi, Roh Es Pedang Matriark, dan para murid dari Sekte Pedang Roh Es. Itu adalah tampilan yang sangat mempesona sehingga hampir tidak mungkin untuk mengukur seberapa kuat serangan itu. Yang bisa dilihat Yang Qi hanyalah cahaya pedang yang menyilaukan. Tidak ada hal lain yang terlihat, tidak ada energi vital, pohon, batu, harta karun, atau apapun. Hanya cahaya pedang. Kamu orang menyebalkan, benar-benar ingin melawanku. Yang Qi dengan cepat membuka koneksinya ke Myriad Worlds Monarch Chart dan memanfaatkan koleksi besar dewa virtual yang telah dia bangun setelah membunuh ratusan dewa temperet. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan pengorbanan Sageli. Api pengorbanan Sageli mengamuk, dan kemanapun ia pergi, cahaya pedang menguap. Beberapa ahli pedang terkena dan meledak menjadi api iblis. Nyala api menyerupai kepala hantu iblis, dan mereka dengan kejam merobek energi empirean korban dan mulai menyedot energi intisari mereka. Aku mengasimilasi ratusan iblis-iblis temperet god dari Castle Heaven Devil, membuatku cukup kuat untuk memusnahkan dewa-dewa yang berinkarnasi. Dan Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk melawan saya? Berhentilah bertarung, pembantai tanpa jejak. Begitu saya mengasimilasi Anda, antek-antek Anda akan menjadi tanpa pemimpin. Yang Qi menyerang seperti naga atau harimau, menerjang melalui cahaya pedang langsung menuju Tracheles Slaser. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan itu berisi kekuatan untuk menghancurkan banyak sekali dunia dan menghancurkan semua jenis hukum magis. Semua kebenaran ada di telapak tangan itu, kebenaran yang ada di luar kebenaran, tidak ada yang lain. Dengan santai saja Yang Qi mengendalikan kebenaran, keselamatan dan pertahanan. Ini adalah tindakan yang berada dalam ranah Legiun Dewa. Rahang Tracheles Slaser jatuh saat dia menyadari bahwa serangan telapak tangan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh teknik Taois atau energi pedang. Apapun yang dikirim melawan teknik ini akan langsung terbelenggu. Itu bisa mengubah logam menjadi kayu, kayu menjadi air, dan sebagainya. Itu benar-benar bisa menumbangkan 5 fase. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa digunakan Yang Qi dengan sepenuhnya menggunakan darah satu dewa, berkat tingkat basis kultivasinya. Itu hanya sebagian kecil dari potensi penuh teknik ini. Jika dia menggunakannya sepenuhnya, itu bisa mengubah kebenaran Dao Surga. Saat dia mengulurkan telapak tangannya, banyak mata surgawi terbuka di atas kepalanya, berisi kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang menyerangnya. Bagaimanapun, ini adalah langkah yang sangat mendominasi yang menentang hukum alam Dao Surga. Tidak mungkin Dao Surga bisa menerimanya, sehingga menghujani dia dengan kemarahan dalam bentuk kesengsaraan surgawi. Namun, kesengsaraan tidak melakukan apapun padanya, karena begitu turun, ular tua itu dimangsa oleh Primal Chaos. Oh, telapak tangan Yang Qi mendarat di Tracheles Slaser, yang berteriak saat dia meledak menjadi awan energi intisari, simbol magis, dan kesalehan. Memotong satu, ya, kata Yang Qi. Konstitusi unik lainnya untuk ditambahkan ke koleksi saya, mendorong saya lebih jauh menuju kesempurnaan Legiun para dewa. Namun, saya merasakan sifat inspiratif dari suara Anda, dan bagaimana hal itu menarik orang untuk mengikuti Anda. Itulah kekuatan Inspiring One, bukan kemana perginya kekuatan itu. Apakah Anda memiliki orang lain yang mendukung Anda? Dia menarik napas dalam-dalam, menyerap kekuatan ke dalam dirinya sendiri, namun tidak menemukan petunjuk tentang Inspiring One ini. Inspiring Honest memiliki salah satu dari 3000 tipe konstitusi khusus yang ada, tetapi mereka benar-benar berbeda dari Slashing Honest. Slashing Honest sepenuhnya dan sepenuhnya fokus pada pertempuran dan pertempuran. Tingkat kultivasi mereka biasanya akan naik ke ketinggian yang luar biasa, dan mereka pada dasarnya adalah mesin perang yang lahir secara alami. Tetapi Inspiring One seringkali merupakan ahli strategi, ahli taktik, atau penasihat, dan ahli dalam menginspirasi massa. Mereka adalah pembicara yang sangat halus yang bisa memenangkan hati orang dengan kata-kata mereka, dan kadang-kadang bahkan menjadi pengkhotbah atau diplomat. Sejujurnya, mereka menakutkan, karena mereka pada dasarnya dapat mengendalikan sekelompok besar orang, bahkan orang yang lebih kuat dan lebih kuat dari diri mereka sendiri. Tracheles Slaser jelas memiliki kekuatan Slashing One,
Namun ketika dia berbicara dia mengungkapkan sedikit kekuatan dari Inspiring One. Yang Qi awalnya menduga bahwa dia telah mengasimilasi Inspiring One untuk mendapatkan kekuatan dari tipe konstitusi tambahan. Namun, satu pukulan menghancurkan Tracheles Slaser, dan setelah menganalisis jenazahnya, Yang Qi tidak menemukan energi vital dari Inspiring One. Itu sepertinya menunjukkan bahwa Tracheles Slaser tidak mengasimilasi orang seperti itu, tetapi malah didukung oleh seseorang. Mungkin disitulah dia mendapat ide untuk menghancurkan dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengorbanan untuk mendorong Sage Sword Heaven menjadi dunia abadi peringkat ke-10. Orang biasa yang waras tidak akan pernah mencoba melakukan sesuatu yang keterlaluan seperti itu. Tapi itu pasti sesuatu yang ingin dicapai oleh Inspiring One. Yang kita tahu bahwa, dalam 3000 jenis konstitusi, ada beberapa yang tidak fokus pada pertempuran, namun jauh lebih menakutkan daripada yang melakukannya. The Inspiring Ones seperti itu. Mereka akan menyusup ke dunia abadi dan menginspirasi orang-orangnya untuk melakukan hal-hal dramatis. Dunia abadi itu pada akhirnya akan berubah menjadi kekacauan, dan akhirnya dihancurkan. Tentu saja, yang menginspirasi akan mendapat manfaat dari hal itu, dan dapat melewati kultivasi pahit bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang biasanya diperlukan untuk membuat kemajuan. Saat ini, Yang Qi memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa, tetapi belum tentu mahir dalam menginspirasi orang. Namun, jika dia bisa mengasimilasi konstitusi Inspiring One, manfaatnya akan luar biasa dan sebenarnya akan lebih unggul daripada meningkatkan basis kultivasinya beberapa tingkat. Sayangnya, dia tidak tahu siapa Inspiring One itu, dan dia tidak punya petunjuk untuk diikuti. Yang menginspirasi, yang terkemuka, yang mengadministrasikan, yang berbayang. Jenis konstitusi itu akan sempurna untukku, kalau saja aku bisa menemukannya. Melambaikan tangannya, dia menarik energi vital Tracheles Slaser ke arah dirinya dan mulai melahapnya. Tidak, Tracheles Slaser bukan lagi pemuda berbaju perak yang tampak seperti pedang setajam silet. Sebaliknya, dia adalah cacing yang menangis dan menjerit. Jangan mengasimilasi saya. Saya memiliki konstitusi khusus. Aku seharusnya mencapai tahta tanpa kematian, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya menyerah. Saya akan mengakui kesetiaan kepada Anda. Anda dapat memiliki surga pedang Sage. Aku bahkan akan memberimu sekte pedang pemotong dewa. Oke, aku tahu banyak rahasia. Jika Anda mengampuni saya, itu akan sepadan dengan waktu Anda. Melupakanmu untuk mempelajari beberapa rahasia. Aku tidak peduli tentang rahasia. Saya akan mengasimilasi Anda dan menambahkan jenis konstitusi lain ke koleksi saya. Saat kekuatan seorang tebasan memasuki Yang Qi, dia merasakan darah Mahadewa yang Maha Esa mengalami transformasi yang luar biasa. Membantu, tolong, melolong pemotong tanpa jejak. Oh dermawan terpenting, selamatkan aku. Anda berasal dari dunia abadi peringkat ke-10, jadi Anda pasti bisa menyelamatkan saya. Aku menanggung keinginanmu. Saya akan menaklukkan semua dunia abadi dalam menghadapi bencana yang akan datang. Tapi seseorang menghentikanku di saat-saat terakhir. Anda tidak bisa hanya melihat saya mati. Saya menolak untuk menerima ini. Dia terus berteriak dengan cara ini, sampai akhirnya. Gemuruh. Tiba-tiba, kekuatan besar mulai membebani, fokus pada Yang Qi. Sosok perkasa membelah ruang abu-abu di atas dan mulai turun. Itu memancarkan energi yang bahkan tidak mendekati Dewa Temperet. Tidak, itu jauh melampaui itu. Ini adalah kekuatan dari Dewa Penjelmaan Divisi Ketiga. Tracheles Slaser, kamu mungkin seorang Slashing One tapi kamu sama sekali tidak berguna, kata sosok itu dengan suara yang dalam dan jantan. Aku memberimu begitu banyak bantuan dalam pencarianmu untuk meningkatkan dunia abadimu dan menghadapi malapetaka yang akan datang, tetapi pada akhirnya, salah satu bawahanmu sendiri mengalahkanmu. Lihat, kamu sudah hampir mati. Apa gunanya kamu bagiku sekarang yang mengatakan, Anda telah bekerja untuk saya untuk waktu yang lama sekarang. Dan jika Anda mengutuk saya, itu bisa menambah tingkat kesulitan kesengsaraan iblis saya yang akan datang. Saya tidak ingin karma seperti itu. Berbicara kepada Yang Qi, dia berkata, biarkan dia pergi, nak. Dia adalah pemotong. Anda tidak bisa begitu saja mengasimilasi seseorang seperti itu. Pria itu meraih ke arah Yang Qi, yang merasa seperti akan terseret ke udara sebagai hasilnya. Segera, Yang Qi menyadari bahwa dewa yang berinkarnasi ini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Namun, dia hanya mendengus dingin. Kamu pikir aku khawatir tentang Mahadewa yang berinkarnasi iblis-iblis? Jade Instone adalah puncak inkarnasi dewa, dan aku menghancurkannya. Kamu hanya dewa penjelmaan biasa,
dan kamu berani bertindak gila di depanku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setiap orang di bawah dunia abadi peringkat ke-10 adalah semut atau sampah? Yang Qi menghembuskan napas dan angin kencang muncul, diisi dengan energi destruktif yang menghantam serangan telapak tangan dewa yang berinkarnasi dan sepenuhnya meniadakan efeknya. Terkekeh ringan, Yang Qi terus mengasimilasi energi pemotongan satu pemotong tanpa jejak. Mengingat dia memiliki jimat Raja Surga Devourer dan keilahian virtual dari ratusan dewa temperet, serta pengorbanan sagelinya, hanya butuh beberapa saat sebelum tidak ada yang tersisa dari Tracheles Laser. Waktu untuk beberapa kesengsaraan. Divisi ke-6 Penghancur Abstrusitas. Jadikan aku teladan abadi. Kesengsaraan surgawi muncul di atas Yang Qi, kemarahan Dao Surga. Namun dia melahapnya begitu saja. Faktanya, itu terjadi begitu cepat sehingga kebanyakan orang yang hadir tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Hukum magis Dao Surga tampaknya menangis dengan kesedihan, seolah-olah mereka tahu bahwa orang ini telah ditabiskan sebelumnya untuk bergabung dengan legiun para dewa, kemudian pada akhirnya menghancurkan mereka. Dalam waktu singkat, Yang Qi menjadi penghancur abstrusitas tahap ke-6, dan sekali lagi, seni energinya berubah. Konon, sebagian besar pengamat tidak menyadari apapun telah terjadi. Mereka melihat Yang Qi berkedut dan berasumsi bahwa dia telah menggunakan semacam teknik tabu yang dibenci Dao Surga. Tapi kemudian beberapa energi berkobar yang memaksa kemarahan Dao Surga menghilang. Hanya pada titik ini sosok yang turun terlihat sepenuhnya. Dia tampak seperti pria parubaya yang tampaknya memiliki mata ketiga di dahinya, yang terkunci pada Yang Qi. Dia mengenakan jubah panjang dan tebal, yang warnanya seperti kekacauan awal. Faktanya, sepertinya tidak ada bekas jahitan atau fabrikasi, seolah-olah pakaian itu benar-benar dibuat langsung dari kekacauan awal itu sendiri. Tidak buruk, katanya. Jadi, kamu juga cukup jenius. Siapa yang mengira bahwa seseorang seperti Anda akan muncul di dunia bawah? Bagus sekali. Sebagai Abstrusity Demolisher tahap ke-6 belaka, Anda dapat membantai God Mites, dan bahkan mengalahkan seorang temperet God Slashing One. Sayangnya, malapetaka akan datang dan orang-orang seperti Anda ditakdirkan untuk menjadi yang pertama mati. Siapa kamu? Dan dari dunia ke-10 peringkat ke-10 dari mana kamu berasal? Yang Qi bertanya, menjaga kewaspadaan penuh. Dan mengapa kamu di sini memanipulasi dunia abadi peringkat ke-7? Pada titik ini, Yang Qi menyadari bahwa dia agak ceroboh. Dalam semua perhitungannya, dia tidak pernah menganggap bahwa lawan di belakang layar dalam urusan ini adalah dewa yang berinkarnasi dari dunia abadi peringkat ke-10. Pria berjubah primal chaos itu tertawa. Dunia peringkat ke-7 ini melapor kepadaku, jadi apa anehnya aku memanipulasinya? Bagaimana denganmu? Apakah Anda dari dunia abadi yang saya kendalikan? Sangat jarang menemukan orang sepertimu di tempat yang lebih rendah dari dunia abadi peringkat ke-10. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Anda jauh lebih berharga daripada sampah Slashing One itu. Itu hanya untuk diharapkan bahwa Anda akan mengasimilasi seseorang seperti dia. Konon, jika Anda tidak bergabung dengan saya, Anda akan membawa malapetaka besar di kepala Anda, sesuatu yang tidak dapat Anda tangani. Yang Qi tertawa terbahak-bahak. Malapetaka bencana apa? Aku bahkan tidak takut dengan Dao Surga. Bencana dan kesengsaraan tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Anda melihat Dao Surga menangis barusan, bukan? Orang bodoh seringkali tidak takut, kata pria itu sambil tertawa kecil. Anda tahu malapetaka apa yang saya bicarakan? Itu datang dari masa depan. Tentara dari sana akan segera menyerbu dunia abadi kita, dan akhirnya, pesawat Legiun Dewa. Di masa depan, dimungkinkan untuk membuka terowongan waktu ionik dan melakukan perjalanan ke masa sekarang. Bahkan orang biasa pun bisa melakukan perjalanan itu. Baptisan berikutnya oleh hukum alam akan mengubah orang-orang seperti itu menjadi orang-orang masa depan dengan konstitusi yang unik. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat berurusan dengan orang-orang seperti itu? Tetaplah bersamaku, dan kita mungkin memiliki kesempatan untuk menahan malapetaka yang akan datang. Apa meskipun kebanyakan orang mungkin menganggap kata-kata pria itu tidak masuk akal dan sama sekali tidak dapat dipercaya, bagi Yang Qi kata-kata itu seperti sambaran petir ke otak. Dia tahu betapa kuatnya Future Honest, dan memikirkan seluruh pasukan mereka sangat menakutkan. Dan kemungkinan besar, alasan sebenarnya dari invasi itu adalah untuk menemukan segel Legiun Dewa miliknya. Gemuruh. Dalam satu saat singkat, potongan puzzle yang tak terhitung jumlahnya diklik bersama di benak Yang Qi. Bencana akan datang, dan meskipun dia tidak yakin dengan setiap detail spesifiknya, ada banyak aspek yang bisa dia perkirakan. Dia sudah lama merasa seolah-olah sesuatu yang besar menjulang di atasnya, tergantung di sana, siap untuk jatuh dan menghancurkannya.
Tidak ada pemikiran atau perhitungan yang memberinya wawasan tentang hal itu, tetapi sekarang, beberapa kata pendek dari ahli tanpa nama ini telah mengungkapkan segalanya. Ternyata, para ahli dari dunia masa depan sedang merencanakan invasi. Masa lalu, sekarang, dan masa depan adalah tiga kunci utama waktu, dan biasanya perjalanan di antara mereka tidak mungkin. Hubungan karma yang menghubungkan mereka bergantung pada tahu besar dan hukum magis, dan secara teoritis, merusak kekuatan seperti itu dapat menyebabkan kehancuran segalanya. Hanya legiun dewa yang berhasil menyeberangi sungai waktu dan melakukan perjalanan ke masa lalu, sekarang, dan masa depan. Terkadang, future honest dan past honest akan muncul, tetapi mereka sangat langka. Selain itu, mereka tidak dapat menghasilkan perubahan terukur dalam sejarah. Namun, jika sejumlah besar dari mereka mengambil tindakan bersama, itu dapat menyebabkan kerun Mahadewa besar dan membuang sungai waktu ke dalam kekacauan mutlak. Itu bisa mengubah segalanya menjadi purba dan menyebabkan kepunahan akhir. Sayangnya, yang kita tahu bahwa keadaan seperti itu pasti akan datang. Dan itu semua karena segel Legiun Dewa. Segel itu berisi berkah dari Legiun Dewa, dan merupakan item dewa milik penguasa yang berdaulat sendiri. Itu ada dalam 3 bagian, salah satunya di era purba, di masa lalu. Yang kedua ada di masa sekarang, dengan Yang Qi. Dan yang ketiga ada di tangan beberapa ahli di masa depan. Berkat dorongan waktu itu sendiri, ketiga bagian itu akhirnya akan bergabung. Namun, untuk melakukannya akan membutuhkan menyeberangi sungai waktu, dan akan membutuhkan tumpang tindih masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tidak heran, pikir Yang Qi, sekarang masuk akal mengapa surga yang bangga akan menciptakan masyarakat Brahman dan menimbulkan masalah di dunia abadi Brahman. Itu sebabnya dia ingin dunia abadi Brahman menyerupai dunia masa depan. Itu karena dunia masa depan sedang merencanakan invasi. Surga yang bangga adalah masa depan, dan dunia abadi Brahman adalah tempat dia meletakkan dasar untuk invasi. Jadi begitulah. Jadi yang ini bagaimana? Tidak heran saya tidak dapat menemukan ibu, bibi susu, dan tuan saya, Dugu yang tak terkalahkan. Bangga surga pasti membawa mereka bersamanya ke dunia masa depan. Mereka bahkan tidak ada di zaman saya sekarang. Jika ya, Well of Fate saya akan menangkap setidaknya beberapa petunjuk sekarang. Saya kira itu mungkin juga terjadi di masa lalu, tetapi satu hal yang pasti mereka tidak di sini. Sayangnya, masih banyak yang belum diketahui. Saya ingin tahu apakah bekerja dengan orang ini akan membantu menjernihkan beberapa rahasia penting. Pria berjubah Primal Chaos adalah dewa yang berinkarnasi, dan untuk beberapa alasan Yang Qi merasa terinspirasi untuk bekerja dengannya. Tunggu, dia pikir. Tiba-tiba, segel Legiun Dewanya bergerak dan dia merasa seperti bangun. Saya biasanya memiliki pikiran yang kuat. Apa yang terjadi di sini aku bahkan tidak tahu nama orang ini, tapi tiba-tiba aku berpikir untuk bekerja sama dengannya. Dia memiliki konstitusi khusus. Dia adalah Inspiring One yang bekerja di belakang layar dengan Tracheles Slaser untuk mengendalikan Sage Sword Heaven. Dan dia berasal dari dunia abadi peringkat ke-10. Pada titik ini, Yang Qi tertawa terbahak-bahak. Merasa sangat santai, dia berkata, jadi, Andalah yang menginspirasi. Anda hampir membodohi saya, dan saya hampir jatuh cinta pada kekuatan inspirasi Anda. Permainan yang bagus. Jadi, dari mana tepatnya Anda tergantung di mana itu, saya mungkin berpikir untuk bekerja dengan Anda. Ngomong-ngomong, jangan coba-coba menggunakan kekuatanmu padaku, mereka tidak akan bekerja. Anda tahu, saya juga memiliki konstitusi khusus. Anda memiliki konstitusi khusus yang menginspirasi. Jelas terkejut melihat Yang Qi telah sadar. Tidak buruk sama sekali. Hanya orang dengan konstitusi unik yang bisa melepaskan kekuatanku begitu cepat. Iya, saya Inspiring One, dan saya dapat memberitahu Anda dengan tepat dari mana saya berasal. Saya salah satu pemimpin teratas dari dunia abadi peringkat ke-10 yang disebut surga darah bela diri. Saya ingin mengendalikan dunia abadi sebanyak mungkin saat saya bersiap untuk bertahan melawan pasukan penyerang dari masa depan. Tidak akan lama lagi sebelum ruang waktu retak dan kekuatan mereka datang ke dunia kita. Hal-hal akan menjadi sangat buruk ketika itu terjadi. Banyak makhluk abadi akan diperbudak, dan bahkan orang-orang seperti saya akan menghadapi bencana besar. Kamu melihat, orang-orang di dunia masa depan telah menjalankan ajaran inti dan doktrin peradaban mekanik kuno. Tapi mereka telah melakukan lebih dari itu. Anda tahu pepatah lama indigo blue diekstraksi dari tanaman indigo, tetapi lebih biru dari tanaman itu sendiri. Itu dengan sempurna menggambarkan dunia masa depan. Mereka mengambil dao abadi, iblis, celaka, Buddha, dan naga, dan menggabungkan semuanya.
Mereka sangat kuat, dan sebagai bagian dari perjalanan mereka di sini, orang-orang mereka mendapatkan konstitusi masa depan yang tak terkalahkan. Tiba-tiba, gelombang kekuatan Inspiring One lainnya memasuki pikiran Yang Qi, mendesaknya untuk bekerja sama, tetapi kali ini dia siap untuk itu. Itu rahasia yang cukup besar, kata Yang Qi. Faktanya, saya tahu tentang dunia abadi yang kemungkinan didirikan oleh Future One. Agaknya, ia berencana untuk menggunakannya sebagai titik awal untuk invasi. Mengapa kita berdua tidak bergabung untuk menghancurkannya, dan mengeluarkan siapapun yang bekerja untuk Future One itu? Apa kamu tahu tempat seperti itu? Pria itu tersenyum. Katakan padaku yang mana dunia abadi itu, dan aku pasti akan menghancurkannya. Mencegah lebih baik daripada mengubah, seperti yang mereka katakan. Iya, itu sederhana. Ini adalah dunia abadi peringkat kelima yang saat ini membangun kekuatannya untuk naik ke peringkat ketujuh. Siapa tahu, mengingat betapa ajaib dan ambisiusnya mereka, mungkin mereka akan mencapai peringkat ke-10. Anda mungkin ingin merahasiakan ini, tetapi ini disebut dunia abadi Brahman. Didirikan oleh Proud Heaven, yang merupakan Future One. Bagaimana menurutmu saya membuat tawaran itikat baik untuk bekerja dengan Anda di sini? Kalau tidak, saya tidak akan mengungkapkan rahasia sebesar itu. Sang inspirasi tertawa terbahak-bahak. Jadi, kamu adalah musuh dari dunia abadi Brahman. Dengar, aku sudah lama belajar tentang mereka. Ini bukan rahasia. Setidaknya, tidak bagi kita orang yang tahu. Yang mengatakan, dunia abadi Brahman bukanlah tempat untuk dengan santai menimbulkan masalah. Ekspresi menjadi dingin, dia melanjutkan, meskipun mereka hanya dunia abadi peringkat kelima yang sangat sedikit, kebetulan salah satu leluhur kita pergi ke sana beberapa waktu lalu, Dewa Penjelmaan Divisi Ketiga. Dan dia tidak pernah kembali, yang menunjukkan dia binasa. Apakah Anda mengerti apa artinya itu dewa yang berinkarnasi binasa? Kami tidak tahu persis bagaimana dia meninggal, tapi apakah menurutmu mudah untuk mengakhiri seseorang seperti itu? Oh, jantung Yang Qi sudah mulai berdebar. Dia sebelumnya berasumsi bahwa karena dunia abadi Brahman adalah lokasi peringkat kelima, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Tapi sekarang Inspiring One ini memberitahunya bahwa segala sesuatunya tidak akan semudah itu. Dengan kultivasinya saat ini, menghadapi dunia abadi Brahman dapat menyebabkan kematiannya sendiri. Masuk akal, mengingat tempat itu telah didirikan sebagai benteng oleh masa depan dan dipenuhi dengan kekuatan dunia masa depan. Dengar, nak, saya tidak akan bertengkar tentang fakta bahwa Anda membunuh Tracheles Laser. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu menentangku. Apakah Anda akan bekerja dengan saya, atau tidak? Saya pasti akan mengurus dunia abadi Brahman, pada akhirnya. Sekali lagi, yang menginspirasi menjangkau Yang Qi dengan kekuatannya, kali ini tidak melakukan apapun untuk mencoba menyembunyikannya. Kami telah memperhatikan dunia abadi Brahman untuk sementara waktu sekarang. Dan kami sangat akrab dengan surga bangga yang Anda sebutkan. Dia adalah orang penting di dunia masa depan, individu yang sangat kuat dengan jutaan klon yang dia gunakan untuk mengendalikan segala sesuatu di bawah langit. Jika dia tidak begitu kuat, bagaimana menurut Anda tempat seperti dunia abadi Brahman bisa ada tepat di bawah hidung kita? Jika Anda tidak bergabung dengan kami, kemungkinan besar Proud Heaven sendiri pada akhirnya akan memperhatikan Anda dan mencoba mengambil konstitusi Anda. Bahkan, mungkin dia sudah mengincar Anda. Begitu dia melakukannya, dia tidak akan beristirahat sampai dia melahapmu. Keuntungan lain untuk bekerja dengan kami adalah bahwa kami akan membantu Anda mencari dunia abadi Brahman untuk jalan rahasia menuju dunia masa depan. Jika Anda melakukan perjalanan ke masa depan, Anda bisa mendapatkan status masa lalu, yang tidak perlu diremehkan. Bahkan mungkin mendorong Anda ke tingkat Godmid. Itu akan menjadi tempering yang luar biasa. Basis kultivasi Anda sangat mengesankan, jadi jika Anda menjadi Godmid, apapun akan mungkin bagi Anda. Satu-satunya kelemahan adalah Anda membutuhkan terlalu banyak tenaga lebih dari yang pernah Anda dapatkan sendiri, jadi jika Anda menjadi Godmid, apapun akan mungkin bagi Anda. Satu-satunya kelemahan adalah Anda membutuhkan terlalu banyak tenaga lebih dari yang pernah Anda dapatkan sendiri, jadi jika Anda menjadi Godmid, apapun akan mungkin bagi Anda. Satu-satunya kelemahan adalah Anda membutuhkan terlalu banyak tenaga lebih dari yang pernah Anda dapatkan sendiri. Kata-katanya sangat memikat saat mereka menarik hati Yang Qi. Sayangnya, Yang Qi tahu bahwa setuju untuk bekerja dengan Inspiring One akan seperti meminta kulit harimau. Dalam teks-teks Taois yang dia baca, yang ditulis oleh Godmites, Inspiring One selalu menggunakan orang-orang seperti umpan meriam. Mereka bisa merasakan perasaan dan pikiran orang lain dan menggunakannya untuk mengarang kepalsuan total. Tidak ada yang pernah diuntungkan dengan bekerja sama dengan mereka.
Mereka selalu menjadi penjahat yang tidak dapat dipercaya yang membawa malapetaka bagi orang-orang yang dekat dengan mereka. Tidak mungkin Yang Qi akan mempercayai kata-kata seorang inspiratif. Maafkan saya, kata Yang Qi, ekspresinya mengeras. Aku khawatir aku harus menolak tawaranmu. Saya tidak terkesan dengan dunia abadi peringkat ke-10. Mungkin jika Anda berasal dari dunia peringkat 33 seperti surga Tusita. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?